Ekspor minyak Arab Saudi mencapai 30 miliar US dollar atau setara dengan 438 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir setelah kenaikan harga dibarengi oleh peningkatan produksi dan dampak perang Ukraina dan Rusia. Pendapatan yang lebih tinggi tersebut membuat kerajaan mencatatkan surplus anggaran sebesar 57,5 miliar rial atau setara dengan 224 triliun rupiah antara Januari dan Maret 2022 pada pembukuan keuangan mereka. Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia tahun 2022. OPEC Plus juga sangat berperan dalam pertumbuhan ekspor minyak. OPEC Plus sendiri adalah kelompok produsen 23 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia. Kelompok ini berambisi meningkatkan produksi setiap bulan di bawah kesepakatan yang berakhir menjelang akhir tahun. Namun pada 2022, laporan New York Times menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Rusia mengumumkan pengurangan produksi minyak sekitar 2% dari produksi global untuk mendongkrak harga. The Saudi announcement a blow to American consumers and a gut punch to President Biden, despite his fist-bump summit with the Saudi Crown Prince, when the administration thought they could get a deal to keep production up and prices low before the midterm. Tentu saja langkah itu memicu kemarahan, salah satunya dari Biden yang justru memerintahkan para produsen minyak, termasuk yang beroperasi di Amerika Serikat, untuk meningkatkan produksi guna menurunkan harga bensin bagi konsumen. I was able to bring gasoline down well over $1.60, but it's inching up because of what the Russians and the Saudis just did. Biden akhirnya mengancam untuk memperlakukan dan memperbarui windfall tax pada perusahaan minyak dan gas besar, kecuali mereka meningkatkan produksi. President Biden vowing to punish Saudi Arabia over its decision to cut oil production, which will likely mean higher gas prices here at home. There will be consequences. Dari penjelasan singkat ini, bisa kita simpulkan bahwa penghasilan Arab Saudi dari minyak sungguhlah fantastis, dan peran Arab Saudi juga sangatlah besar dalam mensiasati aliran dan harga minyak ke seluruh dunia. Arab Saudi memiliki sekitar 266 lebih miliar barel cadangan minyak pada tahun 2016. Dengan angka ini, menjadikan Arab Saudi di peringkat kedua di dunia dan menyumbang sekitar 16,2 dari total cadangan minyak dunia. Pada tingkat konsumsi saat ini, diperkirakan sisa minyak yang ada di Arab Saudi cukup hingga 221 tahun mendatang. For your information, Arab Saudi memperoleh 80% pendapatan ekspornya dari minyak dan menghasilkan sekitar 40% dari produk domestik bruto atau PDB. Tetapi para analis mengatakan bahwa cadangan minyak Saudi hanya akan bertahan 60 tahun lagi dengan tingkat ekstraksi saat ini. Bahrain dan Oman berada dalam posisi paling genting, dengan cadangan diperkirakan akan habis dalam dekade berikutnya untuk Bahrain dan dalam 25 tahun untuk Oman. Selain karena memang cadangan minyak buminya semakin menipis, penurunan permintaan global pada tahun 2040 pun akan jadi masalah besar. Salah satu alasannya selain politik adalah karena dunia sadar akan kerusakan lingkungan dan mulai bergeser ke tenaga yang lebih ramah lingkungan. Lebih dari itu, Arab Saudi sendiri juga berambisi untuk menekan emisi hingga 0% di tahun 2060. Saudi Arabia's Crown Prince said on Saturday that the country aims to reach net zero emissions of greenhouse gases by 2060. Negara-negara Teluk terutama Arab memang memproduksi barang dan jasa lain, terutama untuk konsumsi domestik. Produk-produk itu termasuk produk pertanian, manufaktur, dan layanan bisnis. Namun barang dan jasa yang diproduksi atau apapun itu tentu saja tidak akan mampu menggantikan nominal fantastis yang dihasilkan dari sektor perminyakan. Setidaknya dalam waktu dekat, meski sudah menyiapkan banyak strategi untuk kehidupan pasca minyak, kondisinya benar-benar mengkhawatirkan, terutama untuk mencari produk unggulan yang akan ditawarkan dan diminati dunia. Arab mungkin saja akan jatuh miskin ketika minyaknya telah habis dan kembali ke kehidupan yang sederhana. إلى 2025 التي تمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة
وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة. يمضي صندوق الاستثمارات العامة بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030 بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية الشاملة، مرسخة بذلك مكانته ضمن دوائر المال والأعمال العالمية لكي يكون الشريك المفضل عالميا. Strategi besar Arab yang disebut Visi 2030 sedang dicoba untuk dipercepat. Strategi itu mencakup membangun NEOM, kota ramah lingkungan yang 33 kali lebih besar dari New York, lengkap dengan resort ski bernama Trojena dan gedung tertinggi di dunia. Kota baru inilah yang digadang-gadang akan menjadi mustakbal atau masa depan Arab Saudi yang baru. Neon. Neom. Massive size, 170 kilometers. No cars, no roads. Journey to New Heights, a unique global destination driven by cutting-edge technology in Neom. This is Trojena. Breathtaking architecture and innovative engineering ascend to a vertical village, a portal connecting the digital and the physical. The seasonal climate provides a multitude of high-altitude adventures in the Arabian Peninsula, with the region's first outdoor ski experience. Strategi lainnya mencakup pengefektifan pelayanan pemerintah dan meningkatkan wisata religi. Namun rasa-rasanya itu pun masih sulit untuk benar-benar menjadikannya produk utama walaupun Arab mengumumkan bahwa sektor non-migas telah tumbuh 29% selama 3 bulan pertama di tahun lalu. Peringkat Arab Saudi pada Indeks Pengembangan Perjalanan dan Pariwisata 2 tahunan Forum Ekonomi Dunia juga meningkat. Dibandingkan tahun 2019, Arab berada di peringkat ke-69 dunia, sedangkan pada 2021 naik menjadi peringkat ke-33 dunia. Angka ini menjadi angin segar bagi Arab Saudi untuk mencari produk unggulan yang akan digaungkan kepada dunia di era pasca minyak. Mungkin memang tidak sebesar penghasilan dari minyak, tapi setidaknya ini akan menjadi harapan. Memang terlalu dini juga untuk mengatakan bahwa Arab Saudi akan kesulitan dan kemudian jatuh miskin ketika kehabisan kandungan minyak mentah, karena mungkin saja Visi 2030 akan sukses besar, terutama jika membicarakan tentang NEOM, sebuah kota yang mungkin bisa menopang negara di masa mendatang. Arab Saudi memang sangat mungkin menyelesaikan proyek-proyek di skema Visi 2030, apalagi mereka didanai oleh pemerintah yang mendapat keuntungan dari harga minyak yang tinggi. Akan tetapi, Arab tetap membutuhkan investasi dan teknologi asing untuk mencapainya. Hanya saja, hal itu belum terwujud karena mungkin salah satu alasannya adalah reputasi Arab sendiri karena kasus kematian jurnalis Jamal Khashoggi, Perang Yaman, dan lain-lain. Jelas bahwa semua ini tidak akan mudah karena banyak kegiatan non-minyak sebenarnya ditopang oleh uang dari minyak. Arab pasti akan jatuh miskin jika mereka kehabisan minyak dalam 10 tahun terakhir. Tapi data yang telah disampaikan sebelumnya bahwa mereka akan kehabisan minyak dalam 221 tahun mendatang. Mereka akan memiliki cukup waktu untuk mengembangkan banyak sektor non-migas, terutama dalam hal energi terbarukan, khususnya energi matahari karena Arab Saudi mendapatkan begitu banyak sinar matahari sepanjang tahun yang sangat cukup untuk memenuhi permintaan energi lokal dan kemudian menjual sisa energi itu ke seluruh dunia. Sebenarnya untuk dapat menghadapi semua kemungkinan ketika minyaknya habis, pemerintah Saudi telah berusaha mendiversifikasi kegiatan bisnis negaranya selama beberapa dekade. Sayangnya, aktivitas sektor selain minyak dan gas tersebut terus bergantung pada proyek-proyek yang didanai pemerintah dan konsumsi yang pada akhirnya ditopang oleh pendapatan minyak dan gas. Negara seharusnya juga mendiversifikasi aliran pendapatan mereka dengan menghindari proyek-proyek yang membutuhkan dukungan atau subsidi pemerintah yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, Arab kemungkinan besar tidak akan jatuh miskin karena sedari dini sudah dipikirkan bagaimana strategi untuk menjalani kehidupan pasca minyak. Mereka juga berinvestasi besar-besaran akan hal itu.